Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke part berikutnya. Setelah membuat WBS, kita adalah membuat perhitungan kuantiti pekerjaan ya. Kuantiti pekerjaan ini kita akan coba pecah beberapa video ya. Yang pertama terkait dengan pekerjaan persiapan dulu ya. Jadi nanti kita akan bagi ke video-video selanjutnya setiap part ya. Nah ini part pertama untuk perhitungan kuantiti ini kita akan menghitung pekerjaan persiapan terlebih dahulu. Nah di video sebelumnya di part 5 ya kita sudah belajar cara membuat WBS, di mana kita menguraikan dari pekerjaan yang paling umum ke pekerjaan yang lebih khusus. Berarti yang umum yang kita list dulu ya, persiapan kita list dulu, pekerjaan tanah kita list dulu, kemudian pekerjaan pondasi kita list dulu, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita insert, kita masukkan itemnya satu persatu, sehingga jadinya seperti ini teman-teman ya. Nah jadinya seperti ini. Kemudian setelah WBS ini jadi ya, maka ini nanti kita bisa jadikan ini sebagai RAB kita nanti teman-teman ya. Nah ini kita RAB contoh misalkan ya. Nah di file ini kita bisa duplikasi ya teman-teman ya. Kita duplikasi, kita bikin sheet baru, kita rename, kita kasih nama menjadi BOQ ya. BOQ itu apa? BOQ itu adalah Bill of Quantity teman-teman, atau perhitungan kuantiti dari item pekerjaan ya. Cara membuatnya bagaimana? Nah, setelah kita membuat WBS di video di part 5 kita kemarin ya, sekarang kita duplikasi file ini ya dengan cara apa? Blok seperti ini, Ctrl C yang ada di keyboard, masuk ke BOQ, klik lagi di ujung sini, Ctrl V teman-teman ya. Maka file ini akan persis sama ya. Nah, persis sama. Nah, langkah selanjutnya, quantity itu kita ganti di bagian sini ya. Kita ganti panjang, lebar, tinggi, keliling, area. Nah, kalau kurang bisa ditambahkan, kita insert ya. Nah, kita insert. Kenapa kita insert? Supaya filenya warnanya sama. Nah, ini saya drag dulu, panjang, lebar, tinggi, keliling, panjang, lebar, tinggi, keliling, area itu luas, N itu jumlah, biji berat jenis misalkan, total, kemudian volume, yang terakhir kita isi satuan. Nah, misalkan seperti ini. Dan kita delete dulu teman-teman ya. Nah, setelah selesai, kita bisa lihat di sini ya. Ini tabelnya kok agak panjang begitu ya. Nah, supaya kita rapi, ini kita geser dulu ke kiri, menyesuaikan dengan item yang kita perlukan. Nah, kalau tabel ini terlalu besar ya, kita blok seperti ini, kemudian kita drag seperti ini pelan-pelan. Maka ini akan membuat ukuran kolom itu menjadi sama ya, antara satu kolom dengan kolom yang lain karena kita blok seperti ini. Kalau mau lebih kecil, kita kecilin lagi. Maka dia akan sama semua ukurannya ya. Ini akan menghemat daripada kita harus mengontrol satu-satu ya, membesarkan atau mengecilkan satu-satu ya. Nah, caranya seperti itu. Nah, setelah selesai ini kan akan rapi ya teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi satuan teman-teman ya, dan juga volume ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita klik di sini ya. Nah, satuan itu kita harus isi dulu teman-teman ya, dengan satuan ukur yang jelas. Nah, untuk pekerjaan Uiset dan Bopleng itu biasanya satuannya meter panjang ya. Kemudian direksi kit dan gudang biasanya ada yang meter persegi, ada yang lamsam ya. Lamsam itu adalah borongan teman-teman, dalam artian sudah satu unit berapa ukurannya terserah kamu. Nah, itu dikasih kebebasan nih kontraktor untuk bikin direksi kit. Pembersihan lahan existing itu biasanya meter persegi teman-teman ya. Satuan luas, K3 rekonstruksi dan BPJS biasanya lamsam ya, borongan. Kemudian untuk penggalian tanah keras pondasi itu biasanya meter kubik teman-teman. Kemudian pengurukan sirtu itu meter kubik. Nah, begitu seterusnya sampai bawah, nanti kita copy paste aja dari yang RAB yang sudah jadi ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini saya ambil contoh, saya copy paste dari RAB yang sudah jadi ya. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri. Oh, item ini biasanya cara mengukurnya pakai satuan luas, berarti meter persegi, dan seterusnya ya. Ini saya copy paste dulu. Kalau sudah selesai, ini bisa kita copy paste lagi misalkan. Nah, ini kita
apa namanya, bisa copy paste ya, Ctrl C, kita copy ke BOQ. Nah, kita paste di sini. Nah, sebelum mulai menghitung, teman-teman, ini kita coba berikan tips yang bermanfaat. Kita klik dulu RAB ya. Kita klik sama dengan dulu di sini, teman-teman ya. Klik sama dengan. Kemudian arahkan ke kolom BOQ yang akan kita buat nantinya. Masukkan ke sini, kemudian enter, teman-teman ya. Loh, angkanya kosong, nggak apa-apa. Karena memang kita belum hitung. Tapi kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan cara drag ini sampai ke bawah. Nah, apa tujuan dari kita membuat link data seperti ini? Ini akan memudahkan kita nanti saat mulai penghitungan RAB. Ya, karena apa? Misalkan nanti ada BOQ yang salah, misalkan mau diperkecil atau jumlahnya itu mau dikurangi, ya, maka kita akan secara otomatis mengubah perhitungannya itu ke perhitungan ke RAB. Nah, jadi kita linkkan dulu datanya. Nah, yang datanya kosong seperti ini kita hapus dulu, ya. Nah, mending seperti ini teman-teman ya, daripada kita nanti ngelingkan satu persatu item setelah kita hitung ngelink. Itu terlalu lama. Mending sebelum kita mulai perhitungan, template-nya ini kita udah siapkan, sehingga kita fokus hanya untuk melakukan proses perhitungan. Nah, di sini dihapus gitu ya. Oke, kita hapus. Nah, selesai kita hapus, nah baru kita mulai ngitung. Nah, di pekerjaan pertama adalah perhitungan Oiset atau Boplank, teman-teman ya. Nah, Oiset atau Boplank di sini satuannya sudah dilihat meter lari. Nah, bagaimana cara ngitungnya ya? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, kita lihat gambar denahnya dulu ya. Kita lihat denah. Nah, bisa kita lihat ya. Dari denah ini kita bisa masang boplangnya. Sekarang ukurannya berapa? Panjangnya 27 nih tanah kita, lebarnya, sorry. Ke belakangnya totalnya 17. Nah, sementara bangunan kita itu ada di sini teman-teman ya. Ini saya tandai dulu. Saya tandai. Nah, bangunan kita di sini. Ya. Nah, terluar kita di sini. Terus ke sini ya. Oke. Nah, biasanya ya, pekerjaan Boplank ya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Boplank, mungkin saya tunjukkan dulu ya. Boplank itu seperti apa ya? Nah, seperti ini ya Boplank teman-teman ya. Jadi Boplank itu adalah pekerjaan untuk menentukan batas mana yang menjadi as bangunan seperti kolom, kemudian untuk memposisikan dinding itu nanti ada di mana. Nah, itu pakai benang seperti ini. Ini namanya Boplank. Nah, yang dihitung apa? Kayunya ini yang panjang itu ya. Makanya satuannya meter lari. Jadi panjangnya ini kita hitung. Nah, misalkan dari ujung sini ke sini 3 meter, ya udah ini kita masukkan 3 meter. Misalnya ke sana lagi 4 meter, berarti 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Nah, nanti ketemu tuh ya. Nah, biasanya Boplank itu sendiri ditaruh posisinya 1 meter lebih luar dibandingkan as bangunannya ya. Jadi jangan sampai kita gali pondasi malah Boplanknya yang kena gali ya. Jadi harus ada jarak. Nah, biasanya 1 meter. Nah, di kasus kita tadi berarti caranya bagaimana? Nah, kita lihat. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, di sana itu lokasinya kanan kirinya masih ada tanah kosong atau enggak ya. Kalau misalkan nggak ada ya berarti ini harus Boplanknya nempel ke dinding tetangga ya teman-teman ya. Nah, tapi kita coba dulu kalau misalkan ada tanah kosong di kanan kiri dan juga belakangnya ya. Sehingga Boplank saya nanti seperti ini, seret ya. Di luar sini, sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, tapi ya, ini jaraknya ke sini 1 meter. Nah, ini ke sini 1 meter. Oke. Nah, maka cara hitungnya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Panjang tanah saya 27 tambah 1 meter ke kanan tambah 1 meter ke kiri, berarti 27 tambah 1 tambah 1 yaitu 29. Kita masukkan ke Excel ya. Sama dengan 29. Kemudian ditambah berapa? 29 yang ini ya, yang atas ya. Nah,
tipsnya adalah hitung dulu yang horizontal teman-teman ya. Horizontal pertama saya itu ada yang bagian atas. Horizontal kedua saya yang mana? Yang bawah sini. Nah, ini ditambah ini juga 27. Maka berapa? 27 tambah 2, 29 juga. Nah, sehingga yang horizontal 58. Kemudian yang berikutnya teman-teman ya. Di sini ada bangunan yang sudah terbangun. Nah, dari bangunan ini kita bisa cek. Nah, panjangnya berapa? Nah, kita lihat angka di sini ya. Nah, ini kan ada angkanya ya. Ini kita cek, ini kan 17 meter ya. 17 meter. 17 meter itu dari ujung sini ke ujung sini. Nah, tapi yang saya pasang yang warna merah. Berapa panjangnya yang merah ini? Berarti 17 dikurangi sisa yang ini teman-teman ya. Sisa yang ini. Sorry, saya kasih warna beda ya. Sisa yang ini. Nah, sisa yang ini berapa? Nah, di sini nggak ada ukurannya. Kita cek yang sebelah kiri. Oh, ada ukurannya ya. 4 meter 10 misalkan. 17 kurangi 4 meter 10 berapa? Nah, kita masukin ya angkanya. Kita masukin. Oke. 17 tambah kurangi 4,1 ya. 4,1. Kemudian hasilnya berapa? Oh, sorry. 4,1. 12,9 ya. Sehingga dari sini ke sini 12,9. Sementara kita punya atas 1 meter nih. Bawah 1 meter. Untuk apa? Ngitung boplang sisi ini ya. Berarti panjangnya adalah 12,9 tambah 2. Nah, berarti 14,9. Jadi boplang yang sisi sini itu 14,9. Gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang di sini teman-teman ya. Di sini berapa? Nah, caranya sama kayak tadi ya. Di sini sudah ada bangunannya. Ini jaraknya 1,5 ya. Saya zoom dulu. Nah, ini 1,5. Sementara ini kosong nih ya. Nah, ini asumsinya kosong aja nih, kosong. Sehingga ada sisa nih 4 meter, asumsi ini 4 meter aja ya, kurangi 150, sisa 2,5 meter. Jadi dari sini ke sini 2,5 meter. Ya. Karena ini sisa 2,5 meter, sementara lebarnya 17, kita bisa hitung ya. Sama dengan 17 kurangi 2,5. Nah, sehingga 14,5 ya. 14,5 kita tambah ya. Kita tambah 1 meter di atas dan 1 meter di bawah ya, berarti tambah 2 ya, kita tambah 2. Nah, sehingga panjang sisi yang kiri 16,5 ya. Dari ujung sini ke sini itu 16,5, ujung sini ke sini 14,5 ya, yang tadi 14,9. Nah, tapi ingat ya, kita hitungnya pakai yang mana? Pakai yang 16,5 kali 2. Kenapa teman-teman ya? Saya coba jelaskan ya. Saya tutup. Ini saya tutup kali 2 ya. Nah, 33 ya. Nah, ini saya hapus. Nah, 14,9 kenapa tadi ada di sini? Nah, alasannya seperti ini teman-teman ya. Ketika kita menghitung ini sampai sini, panjangnya 16,5, berarti dari sini ditambah ini pasti hasilnya 16,5 ya. Berarti kalau tadi ini dapat 14,9, ini adalah 16,5 dikurangi 14,9 angkanya. Nah, pasti sama teman-teman ya. Nah, maka kita masukkan aja angka yang paling besar tadi 16,5 kali 2 sehingga dapat 33. Nah, sehingga total panjangnya berapa? Nah, kita jumlahkan. 58 tambah 33. Nah, seperti itu dapat angka 91 meter lari, teman-teman ya. Nah, itu aja mungkin untuk perhitungan boplang. Kita akan lanjutkan lagi ke perhitungan berikutnya tentang menghitung direksi kit dan gudang.